anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat kartesius. Pada pembelajaran kali ini, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi konsep diagram kartesius, pembagian kuadran, serta mendeskripsikan langkah menggambar titik di diagram kartesius. Nah, kegiatannya adalah mencermati video pembelajaran yang sudah Bapak berikan, serta nanti kalian diminta untuk bagaimana bisa menentukan letak suatu tempat atau titik pada denah, serta cara menggambar di diagram kartesius. Yang pertama adalah membaca letak atau denah. Nah, kalian sudah sering tentunya melihat letak atau denah dari suatu tempat. Nah, biasanya yang perlu kalian ketahui adalah bahwa arah utara itu ditunjukkan atau menempati posisi atas. Kemudian bagian kanan atau sebelah kanan itu adalah arah timur. Kemudian di sebelah kiri itu adalah arah barat, dan di sebelah bawah adalah arah selatan. Nah, kita bisa lihat kantor polisi terletak di sebelah titik-titik Jalan Merapi. Nah, inilah Jalan Merapi. Kemudian ini adalah kantor polisi. Karena dia terletak di sebelah bawah, maka kantor polisi itu letaknya adalah di sebelah selatan, ya. Jadi selatan Jalan Merapi. Kemudian Bank Swadaya terletak di sebelah titik-titik Jalan Rinjani. Nah, kita lihat Bank Swadaya ada di sini. Kemudian Jalan Rinjani adalah ini. Nah, terletak di sebelah kanan, berarti Bank Swadaya itu terletak di sebelah timur Jalan Rinjani. Kemudian rumah Ani, nah, ini rumah Ani itu terletak di sebelah titik-titik Jalan Semeru. Karena di sebelah kiri, maka rumah Ani terletak di sebelah barat Jalan Semeru. Nah, mudah bukan untuk menentukan atau membaca letak suatu tempat yang kalian bisa lihat dari sebuah denah. Nah, kalian tentunya tahu gambar ini. Gambar ini adalah peta Pulau Bali. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan mencoba mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam suatu peta atau atlas itu pasti ada garis-garis yang vertikal. Ini vertikal. Kemudian ada garis-garis yang horizontal atau mendatar. Nah, kita bisa lihat di sini, titik ini, ini di sekitar Danau Tamlingan, berarti terletak pada bujur dan lintang tertentu. Nah, di pelajaran IPS tentunya kalian sudah mendapatkan bahwa garis-garis yang vertikal ini, jadi nilainya adalah yang ada di bawah ini. Ini adalah nilai dari bujur. Nah, Indonesia terletak di bujur timur. Jadi bisa kita lihat bahwa titik ini terletak di 115 derajat 0 menit bujur timur. Kemudian ini adalah min 8 derajat 15 menit. Nah, kenapa min? Karena atau negatif? Karena nilai negatif ini menandakan dia berada di lintang selatan.
artinya titik ini berada di 115 derajat bujur timur, 8 derajat 15 menit di lintang selatan. Nah, misalkan di Singaraja, kita letaknya di Singaraja. Nah, ini tidak ada garis yang pas, tetapi kita bisa memperkirakan bahwa dia atau Singaraja ini terletak di antara 115, jadi 115 sampai 115 derajat 15 menit bujur timur, kemudian 8 derajat sampai 8 derajat 15 menit lintang selatan ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi kita sepakati membacanya adalah dari yang di bawah, yaitu bujur, kemudian bintang. Nah, itulah cara membaca koordinat suatu peta atau tempat yang ditandai dengan bujur dan lintang. Nah, masih bagaimana kalian bisa mengenal koordinat posisi suatu benda. Jadi kita bisa lihat di sini sudah kita sepakati bahwa cara membacanya adalah yang kita baca bagian yang mendatarnya dulu, baru yang vertikalnya. Nah, kita bisa baca bahwa mobil itu, nah ini gambar mobil, itu kita bisa lihat bahwa koordinat atau letaknya terletak di satu yang bagian mendatar, kemudian A bagian vertikal, sehingga mobil itu bisa kita buat dalam bentuk pasangan terurut, yaitu 1, A. Nah, kemudian misalkan kamera. Nah, kita lihat kamera kita bisa lihat. Nah, berarti posisi mendatarnya itu terletak di posisi 6, nah kemudian kita lihat posisi vertikalnya itu terletak di sini, ternyata 6, B. Nah, benda-benda yang lain. Nah, satu lagi contohnya, misalkan rumah ini. Nah, rumah terletak di, ya, tepat sekali, terletak di 7, D. Nah, ini jadi mendatarnya di bagian atau terletak di angka 7, kemudian vertikalnya terletak di huruf D. Ya, jadi 7, D. Nah, itulah dasar-dasar kalian bagaimana membaca suatu koordinat sebuah benda. Nah, kita akan lanjut ke sistem koordinat Kartesius. Nah, pada foto ini kita bisa lihat, foto ini adalah seorang filsuf asal Prancis yang namanya René Descartes. Jadi beliaulah yang mencetuskan atau menemukan sistem koordinat Kartesius itu. Jadi koordinat Kartesius itu berbentuk seperti ini. Jadi seperti palang atau tanda tambah. Nah, di mana yang bagian mendatarnya itu disebut sumbu X. Kemudian yang bagian vertikalnya itu disebut sumbu Y. Nah, kemudian setelah dibuat seperti ini, kita bisa lihat bahwa ada pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah disebut sebagai pusat koordinat. Pusat koordinat. Nah, kalau dibaca jadi seperti yang tadi, bahwa bagian mendatarnya itu adalah 0, bagian vertikalnya 0, sehingga pusat koordinat itu adalah 0,0. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa di koordinat Kartesius ini terdiri dari 4 daerah,
Jadi ada namanya daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, keempat daerah ini disebut sebagai salah satunya, atau satu daerah ini disebut sebagai kuadran. Nah, bagian ini disebut kuadran 1. Nah, kuadran 1 nilai X-nya selalu positif atau lebih dari 0. Kemudian Y-nya juga lebih dari 0. Nah, kemudian perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga kuadran 2 itu kita bisa lihat X-nya negatif, kemudian Y-nya yang positif. Nah, kemudian kuadran 3 kita bisa lihat bahwa X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, kuadran 4 kita bisa lihat bahwa X-nya positif, Y-nya yang negatif. Jadi misalkan kita buat titik ini. Nah, ini berada di kuadran 1. Kemudian titik ini misalkan, nah, ini berada di kuadran 2. Demikian seterusnya. Kita lanjut. Nah, menggambar koordinat kartesius. Nah, kalian disuruh menggambar titik-titik berikut: 2,1, 3,-2, min 2,5, min 3,-3, 2,0. Nah, kalian harus bisa membuat sistem koordinat kartesius itu seperti ini. Jadi ada titik pusat. Nah, inilah 0. Nah, kemudian alangkah lebih baiknya menggunakan buku garis kotak. Nah, setiap kotak itu kita langkahi, jadi pada garisnya ini kita tandai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga seperti itu. Nah, ke kiri 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Kemudian ke atas itu nilainya positif, kemudian ke bawah nilainya negatif. Nah, kita diminta menggambar contohnya ini 2,1. Berarti pada sumbu mendatar atau sumbu X nilainya 2, sumbu vertikal atau sumbu Y nilainya 1. Nah, kita cari yang mendatar adalah 2, kemudian yang vertikal adalah 1. Nah, kita hubungkan ini ya. Jadi ini 2 naik, kemudian ini 1 ke kanan sejauh 2. Nah, jadi inilah titik A di 2,1 ya. Misalkan kita namai A. Nah, kemudian yang kedua, anggap ini titik B. Nah, ini titik A, ini titik B, titik C, titik D dan titik E. Nah, titik A ini terletak di kuadran 1. Nah, kemudian misalkan titik B. Titik B ini adalah 3, negatif 2. Berarti sumbu X-nya adalah 3. Nah, ini 3. Kemudian sumbu Y-nya adalah negatif 2. Berarti di sini. Nah, kita pertemukan. Nah, ini. Berarti ketemunya di sini. Nah, inilah titik B. Yaitu 3, dan terletak di kuadran 4. Kemudian titik C negatif 2,5. Nah, berarti sumbu X-nya adalah negatif 2, ini negatif 2. Kemudian sumbu Y-nya 5. Nah, ini. Nah, berarti ketika kita pertemukan, dia ketemunya di sini. Adalah titik C. min 2,5. Nah, kemudian titik D min 3, atau negatif 3, negatif 3. Nah, ini sumbu X-nya negatif 3, kemudian sumbu Y-nya negatif 3. Kita pertemukan. Nah, pertemuannya adalah di sana. Sehingga adalah titik D. Nah, terletak di kuadran ke-3. Nah, yang terakhir adalah titik 2,0. Berarti mendatarnya adalah 2, kemudian vertikalnya 0. Nah, kalau mendatarnya 2 berarti di sini, vertikalnya 0 di sini, berarti ketemunya ya di sini. Nah, inilah titik E 2,0. Jadi pas dia di sumbu koordinat. Ya. Jadi kalau misalkan 3,0, 4,0 atau 0,5, pastilah dia berada di sumbu koordinat. Jadi titik E itulah pas di sini di sumbu koordinat.
Misalkan kita ambil lagi satu contoh F. Titik F nya itu adalah 0, -5. Nah, berarti sumbu X nya adalah 0, kemudian sumbu Y nya adalah -5, berarti ada di sini. Nah, inilah titik F, 0, -5. Jadi berada di sumbu Y dia. Nah, sampai di sini dulu pembelajarannya anak-anak. Mungkin ada hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan secara langsung di grup WA atau di chat secara pribadi. Nah, Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dari kerumunan. Usahakan tetap tinggal di rumah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.